Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Topiknya, alhamdulillah kita dapat jumpa kembali dalam kajian kitab Arifur Rahman ditafsir pada pemahaman yang utuh mengenai ajaran agama pembunuhnya. Jadi ada pembunuhan misterius. Ada orang meninggal terbunuh tapi nggak ada yang tahu siapa pembunuhnya. Orang yang dibunuh itu adalah tergolong orang yang memiliki kekayaan dan kedudukan yang tinggi. Menghadapi kenyataan ini, kaum Bani Israel datang kepada Nabi Musa alaihissalam dan meminta kepadanya agar bisa mengungkap pembunuhan misterius itu. Jadi mereka datang kepada Nabi Musa, dia katakan, Musa, aku mohon kamu bisa menunjukkan siapa pembunuh misterius itu. Sehingga pembunuhnya bisa ditangkap dan dihukum dengan hukuman yang setimpal dengan kejahatannya. Itu usul kaum Bani Israel kepada Nabiullah Musa alaihissalam. Maka Musa alaihissalam bermunajat pada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertanya, siapa sungguhnya pembunuh misterius itu? Musa mohon pada Allah supaya ditunjukkan siapa pembunuhnya. Turunlah wahyu yang memerintahkan kepada kaum Bani Israel agar menyembelih seekor sapi betina. Jadi wahyunya itu turun supaya Bani Israel menyembelih seekor sapi betina untuk mengungkap peristiwa pembunuhan yang keji itu. Ya. Dijelaskan ayat berikut. Wa idz qala Musa liqaumihi, dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, innallaha, sungguhnya Allah ya'murukum, memerintahkan kamu sekalian, an tadhbahu baqarah, supaya menyembelih seekor sapi betina. Qalu, mereka mengatakan, atattakhiduna huzwa, ya. Mereka mengatakan, apakah kamu mau menjadikan kami bahan olok-olokan, bahan ejekan? Kata mereka. Ya. Enggak nyambung, mereka sendiri bingung itu. Orang menanyakan pembunuhan misterius, kok tiba-tiba suruh menyembelih seekor sapi? Apa hubungannya? Nah, kira-kira begitu. Ya, maka mereka katakan, atattakhiduna huzwa, katanya. Kamu mau main-main dengan kami, membuat kami bahan olok-olokan. Qala, Musa menjawab, a'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah dari menjadi orang-orang yang jahil. Jadi Musa menyatakan demikian. Aku berlindung pada Allah dari seorang menjadi seorang yang jahil. Al-Baqarah ayat 67. Pada saat Musa alaihissalam menyampaikan perintah penyembelihan sapi betina itu, kaum Bani Israel tidak bisa mengerti. Sehingga mereka mengira bahwa Musa alaihissalam memperolok-olokkan mereka. Kami mohon kepadamu, wahai Musa, untuk mengungkapkan pembunuhan misterius itu. Tapi kamu memerintahkan kepada kami untuk menyembelih sapi betina. Ini adalah suatu yang ganjil. Demikian pernyataan Bani Israel. Kaum Bani Israel seharusnya menjalankan perintah itu dengan taat. Niscaya mereka akan memperoleh informasi tentang pembunuhan misterius itu dengan mudah. Sekiranya kaum Bani Israel langsung terima aja, potong sapi betina, selesai. Ya. Tapi inilah, ya, karena mereka banyak menyampaikan pertanyaan yang mempersulit diri mereka sendiri, maka dapat diketahui bahwa kaum Bani Israel itu tidak memiliki sikap ketaatan yang tinggi terhadap Nabi mereka. Tidak sami'na wa ata'na seperti umat Nabi Muhammad. Ya, beda sekali. Mereka sering menyampaikan pertanyaan-pertanyaan. Musa pun menjawab pertanyaan mereka. Aku berlindung kepada Allah. A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Ya, dari sikap orang-orang jahil sebagaimana yang dialami oleh kaumnya. Pada ayat berikutnya, Bani Israel bertanya lagi kepada Musa. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana ma hi. Qalu, mereka mengatakan, ud'u lana rabbak. Mohonlah kepada Tuhanmu, wahai Musa,
yubayyin lana, menjelaskan kepada kami, mahia, apa itu? Qala, ya, Musa menjawab, innahu yaqulu, sungguhnya dia yaqulu berfirman, innaha baqarah, sungguhnya sapi betina itu adalah la faridun wala bikr. Sapi betina yang tidak muda dan tidak tua. Ya. Tidak tua dan tidak muda. La faridu wala bikr. Awanum baina dzalika faf'alu ma tu'maru. Pertengahan antara itu. Jadi sapinya itu umurnya pertengahan antara sapi yang muda dan tua, tengah-tengah, ya. Ya. Faf'alu ma tu'marun, maka lakukanlah, kerjakanlah apa yang diperintahkan pada kamu sekalian. Ya. Inilah di surat Al-Baqarah ayat 68. Bani Israel bertanya lagi setelah diberitahu bahwa sapi betina, mereka tanya sapi betina bagaimana? Dijelaskan sapi betina yang tidak muda, tidak tua. Ya. Tapi berumur antara tua dan muda, pertengahan. Bani Israel bertanya lagi kepada Nabi Musa tentang kriteria sapi betina itu. Maka dijawab bahwa sapi betina itu adalah sapi yang berumur pertengahan, tidak tua dan tidak muda. Sekiranya mereka melaksanakan saja perintah ini, pastilah masalahnya akan selesai. Selesai. Sapi betina umurnya pertengahan, tidak tua, tidak muda, selesai. Tapi mereka bertanya lagi mengenai warna dari sapi tersebut, sebagaimana dijelaskan dalam ayat berikut. Jadi sekarang mereka tanya warnanya. Apa? Qul ud'u lana rabbak. Mereka mengatakan, mohonlah kepada Tuhanmu, wahai Musa, yubayyin lana, menjelaskan pada kami, ma launuha, apa warna sapi itu, sapi betina itu. Qala, Musa menjawab, innahu yaqulu, sungguhnya dia Allah yaqulu berfirman, innaha baqaratun safra, sungguhnya sapi betina yang dimaksudlah sapi betina, ya, yang kuning, safra, ya, faqi'ul launuha tasurrun nazirin, ya, kuning tua warnanya, kuning keemasan, ya, faqi'un tasurrun nazirin, yang menyenangkan setiap orang yang memandangnya. Lebih sulit lagi mereka. Sapi betina, tidak tua, tidak muda, warnanya kuning, keemasan, dan setiap orang yang memandangnya tertarik. Wah, semakin sulit. Al-Baqarah 69. Kaum Bani Israel selanjutnya menanyakan mengenai warna sapi betina itu. Kemudian jelaskan oleh Musa berdasarkan firman Allah yang disebut dalam ayat ini adalah warna sapi betina yang kuning keemasan. Kuning keemasan, indah. Ya. Yang menarik hati bagi setiap orang yang memandangnya. Jadi daya tarik sapi itu, setiap orang memandangnya tertarik dengan sapi itu. Tasurrun nazirin. Setelah dijelaskan kriteria dari warna sapi itu, mereka tetap menanyakan berbagai kriteria lain. Masih belum puas mereka. Sudah ditegaskan sapi betina, tidak tua, tidak muda, warnanya kuning keemasan, setiap orang yang memandangnya pasti tertarik. Itu kriterianya. Tapi mereka minta lagi. Jelaskan ayat berikutnya. Qalu ud'u lana rabbaka yubayyin lana mahi. Mereka mengatakan, ud'u lana rabbak, bermohonlah pada Tuhanmu untuk kami, wahai Musa. Ya. Mahia, apa sapi betina itu? Ya. Innal baqara tashabaha alaina. Sesungguhnya sapi betina itu masih membuat kami gak jelas, masih samar bagi kami. Wa inna insyaallahu lamuhtadun. Dan sesungguhnya insyaallah kami akan mendapat petunjuk untuk memperoleh sapi itu. Jadi ya diminta lagi. Ya, katanya mesti meragukan kami ini, sapi betina itu. Kaum Bani Israel masih kurang puas. Mereka masih ragu tentang kriteria sapi tersebut yang sudah dijelaskan sedemikian lengkap
Mereka selanjutnya menanyakan kembali kepada Musa kriteria tambahan dari sapi tersebut. Mau dijelaskan dalam ayat lanjutan ini. Qala, Musa berkata, innahu, sesungguhnya Allah berfirman, sesungguhnya sapi betina itu adalah la zalulun. Ya. Ya. Sapi betina yang tidak la zalulun tuthirul ardo, yang tidak pernah dipakai untuk membajak, wala tasqil harsa, ya, dan tidak pernah untuk mengairi tanaman, untuk mengangkut air maksudnya, angkut air kemudian menyiram tanaman, enggak pernah dipakai itu. Kemudian musallamatul la syata fiha, tidak cacat, ya, dan tidak ada belangnya. Bayangkan para jamaah sekalian, kriteria yang semakin sulit di sini. Ya. Sapi betina yang tidak dipakai untuk membajak tanah, tidak dipakai untuk mengangkut air, menyirami tanaman, tidak ada catat dan tidak ada belangnya. Tambah sulit. Mereka berkata, sekarang barulah kamu menerangkan hakikat sapi betina yang sebenarnya. Kemudian mereka menyembelihnya dan hampir saja mereka tidak melaksanakan perintah itu. Hampir nggak bisa. Ya, hampir nggak bisa karena kriterianya sulit sekali. Ini Al-Baqarah ayat 71. Kaum Bani Israel hampir tidak dapat menemukan sapi dengan kriteria itu. Yaitu setelah diberikan tambahan kriteria baru berupa sapi betina yang belum pernah dipergunakan untuk membajak sawah, untuk mengangkut air, dan tidak ada cacat sedikit pun serta tidak ada belangnya. Dengan susah payah akhirnya mereka menemukan juga sapi yang disebut di atas, yang ada hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Sapi betina itu diperintahkan untuk dipotong dalam rangka mengungkap suatu pembunuhan misterius yang terjadi di kalangan Bani Israel, seperti disebutkan dalam ayat berikutnya. Wa idh qataltum nafsan faddara'tum fiha. Dan ingatlah ketika kamu membunuh manusia, ya, seorang manusia, faddara'tum fiha, lalu kamu saling tuduh menuduh. Karena nggak tahu siapa pembunuhnya, saling menuduh. Ya. Wallahu muhrijum ma kuntum taktumun, dan Allah hendak menyingkapkan tabir apa yang selama ini kamu sembunyikan. Ditegaskan Allah akan menyingkapkan tabir itu. Jadi menurut sebagian riwayat, sapi betina itu adalah hanya ada satu-satunya. Sapi betina milik dari anak yatim dulunya, yang dipeliharanya itu di hutan. Jadi ada seorang keluarga yang soleh dan istri yang solehah, punya anak satu laki-laki. Kemudian sebelum ayahnya itu meninggal, dia hanya punya satu ekor sapi. Ya. Lalu karena ayahnya tahu anaknya masih kecil, nggak mungkin bisa pelihara sapi, sapi ini dititipkan di hutan. Dikasih kode saja cara memanggilnya. Setelah anak itu dewasa, baru kemudian dia cari ke hutan, dengan kode dari ayahnya dia dapat sapi itu. Itulah sapi satu-satunya, ya, yang digunakan untuk membuka tabir dari pembunuhan misterius di zaman Nabi Musa alaihissalam dengan jalan dipotong atau disembelih. Pembunuhan misterius itu akhirnya dapat dibongkar dan diketahui pembunuhnya, yang tidak lain adalah anak keponakannya sendiri. Jadi yang membunuh itu keponakannya. Kenapa dia ingin memiliki harta dan kekayaan dari pamannya? Pamannya nggak punya anak, kaya raya. Nah, keponakannya ini ada niat yang sangat jahat untuk menghabisi pamannya supaya hartanya jatuh ke dia. Hal ini disebutkan dalam ayat berikutnya. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Nah, kami berfirman, idribuhu,
pukullah mayat itu, jenazah itu, jenazah orang laki-laki itu, bi ba'diha, dengan sebagian daging sapi tadi. Ba'dun, sebagian. Ada yang mengartikan sebagian diambil ekornya, dipukulkan ke jenazah. Ekor sapi juga bisa itu, karena kan fakulna dribi ba'diha, sebagian dari sapi itu bisa, ekornya bisa. Tapi di situ banyak yang menjelaskan dengan ekor sapi itu dipukulkan kepada orang yang meninggal itu, ya, yang meninggalnya terbunuh dan gak ada yang tahu yang membunuhnya, ya. Kadzalika yuhyillahul mautah. Demikianlah Allah menghidupkan sesuatu yang telah mati. Wa nurikum ayatihi, dan wa yurikum, dan menjelaskan ayat-ayatnya, la'allakum taqilun, supaya mengerti atau berakal. Jadi itu cara. Nah, dalam bagaimana itu setelah dipukulkan dari sebagian daging dari sapi betina itu, begitu dipukulkan, itu jenazah bangkit. Seperti orang kejang gitu ya, bangkit. Nggak bicara apa-apa, dia nunjukkan aja. Nih, nunjukkan yang membunuh dia. Sudah jelas, ya beliau wafat lagi. Ya, jadi itu hanya untuk menunjukkan aja. Ya, saudara. Jadi itulah yang diketahui, dan tidak kemudian dia hidup seperti enggak, kembali lagi hanya bangkit, ya, jalan seperti robot, ya. Kemudian nunjukin pembunuhnya itu, maka ditangkaplah si pembunuh. Ya, ini dari Al-Baqarah ayat 73. Orang yang meninggal secara misterius itu dipukul dengan sebagian daging sapi, ada yang menyebutkan dengan ekornya. Lalu jenazah itu bangkit dan dapat menunjukkan pembunuh yang sebenarnya. Setelah itu, ia menunjukkan siapa pembunuhnya, dan kemudian ditangkap setelah diadili. Setelah itu wafat kembali dan dikebumikan seperti biasa. Nah, jadi bukan kemudian dia hidup berdagang lagi, bukan. Ya, hanya untuk menunjukkan bahwa pembunuhnya siapa, kemudian ditangkap, diadili. Nah, orang itu sendiri kemudian dikubur wafat seperti biasa. Para jamaah sekalian, dari kisah ini kita dapat mengambil pelajaran bahwa yang pertama, kalau kita diberi petunjuk, jangan terlalu banyak bertanya. Pertanyaan yang aneh-aneh kadang-kadang. Nggak perlu. Pertanyaan itu yang wajar. Ya. Jadi yang mempersulit jangan. Pertanyaan mempersulit jangan. Pertanyaan yang diperlukan, yang wajar. Misalnya saya ambil contoh pertanyaan yang aneh-aneh itu, saya sedang memberikan ceramah di suatu masjid. Tiba-tiba ada seorang anak muda dari belakang ke depan, dia tanya ke saya, "Pak, bagaimana cara kita kalau nanti kita ke bulan bertayamumnya, bagaimana itu? Cara wudunya?" Nah, ini kan pertanyaannya enggak ini. Kapan mau ke bulan? Ya. Jadi saya panggil sini. Saya jawab begitu aja. Sini kamu duduk. Ya, gimana Pak? Gini aja. Nanti kalau kamu mau ke bulan seminggu lagi, datang ke rumah saya, nanti saya kasih cara wudhu kamu di sana. Ya, jadi di sini kita melihat ya enggak gitu. Kapan dia ke bulan kan? Jadi enggak usah ada pertanyaan yang aneh-aneh. Yang wajar saja pertanyaan. Jangan mempersulit. Ya, itu pelajaran yang pertama. Pelajaran yang kedua, mengapa ini disuruh menyembelih sapi betina? Ini menandaskan, menunjukkan bahwa jangan sampai nanti orang Bani Israel atau penduduk lainnya yang masih terbawa oleh al-ijl, masih menyembah anak sapi yang dibuat oleh Samiri dulu di zaman Musa, ya, menyembah anak sapi yang terbuat dari emas, ya, patung anak sapi, ya, yang bisa bersuara itu kalau kena angin, huar. Itu sembah waktu Nabi Musa
pergi meninggalkan kaumnya untuk menerima wahyu 40 hari 40 malam. Itu mereka sesat dengan menyembah anak sapi. Nah, di sini tegaskan kenapa menyembelih sapi, tujuannya adalah, hikmahnya adalah supaya orang tidak menyembah sapi lagi. Ya, jangan sampai menyembah sapi. Kira-kira begitu maksudnya. Nah, jadi inilah yang bisa kita fahami dari hikmah yang kedua. Hikmah yang ketiga, kita bisa melihat bahwa pembunuhan itu akan terungkap. Ya, nggak mungkin nggak terungkap. Apalagi sekarang. Ya, sekarang itu sudah canggih sekali. Ya, hampir tidak ada pembunuhan yang nggak ketangkap pembunuhnya di zaman sekarang ini. Ya, semuanya alat-alatnya sudah modern. Ya, semua bisa diambil sidik jarinya, bisa diambil gennya, semua bisa. Jadi menunjukkan dari peristiwa ini bahwa kejahatan pembunuhan itu pasti akan terbongkar dan pembunuhnya pasti akan diadili, ya, atau bisa dipenjara, bisa dikisos dan sebagainya. Tergantung jenis pembunuhannya itu apakah disengaja, direncanakan dengan alat untuk membunuh. Itu nanti ketentuan hukumnya beda. Beda dengan orang yang nggak sengaja membunuh. Misalnya mukul orang lain dengan sapu, tiba-tiba orang itu meninggal. Nah itu nggak langsung dia kemudian dijatuhi hukum kisos, enggak, karena dia membunuhnya nggak sengaja. Yang kedua, alat pembunuhnya bukan alat untuk membunuh, sapu. Tapi kalau alat pembunuhnya itu menggunakan belati, menggunakan pisau atau senjata, itu jelas sengaja. Kalau ini nggak sengaja, nah, itu nanti hukumnya beda lagi. Ya, jadi inilah yang kita harus bisa pahami dengan sebaik-baiknya dari hikmah. 3 hal hikmah yang kami sampaikan pada peristiwa-peristiwa ini. Selanjutnya kita masuki ikhtisar, ringkasan dari kajian ini. Pembunuhan misterius di kalangan Bani Israel di masa Nabi Musa alaihissalam dapat terungkap dengan jelas setelah dilakukan upacara pemotongan sapi betina. Kaum Bani Israel sering mempersulit diri dengan memperbanyak pertanyaan yang aneh-aneh, sehingga mereka ditimpa kebingungan dan kesulitan sendiri. Ya. Maka kalau kita diberikan pengetahuan tentang agama, jangan banyak tanya, laksanakan. Pengungkapan pembunuhan misterius dengan upacara tersebut di atas adalah merupakan salah satu mukjizat Nabi Musa alaihissalam yang memberikan isyarat kepada kita bahwa pembunuhan itu, kejahatan pasti terungkap. Pasti terungkap. Jadi untuk inilah orang harus sangat berhati-hati, jangan berbuat dosa kesalahan, pasti ketahuan untuk zaman sekarang ini. Ya, orang sering melakukan kejahatan merasakan nggak ada yang tahu ini, padahal Allah mengawasi dia. Nah, jadi sekarang ini hati-hati, semua kejahatan akan terungkap dengan alat-alat yang canggih. Demikian para jamaah, para pemirsa sekalian yang bisa kami kaji pada pagi hari ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan saya mohon maaf apabila ada khilaf dan kekurangan. Wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.